Jadi satu blok ini namanya 4 string. Satu string ini diisi dengan 20 PV. Ya. Nah, 20 PV ini dipasang seri, voltase yang dihasilkan itu sekitar 680 volt. Nah, 680 volt masuklah ke sini dihubungkan dengan paralel, namanya combiner box. Combiner box itu apa namanya ya, penyatuan dari 4 string ke satu string, satu apa namanya, satu arus. Jadi plus minusnya yang keluar dari sini. Nah, di sini tugasnya nanti bapak-bapak semuanya adalah ketika ada perawatan nantinya itu dicek di posisi sambungan ini. Takutnya ada yang kendor, ada yang ini, pastikan dibunyi klik gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi nanti semuanya dicek, takutnya ada yang kendor. Ketika ada yang kendor, berarti voltasenya pasti turun. Gitu loh. Jadi voltasenya nanti nggak imbang. Oke ya. Pertama posisinya ini dari panel solar masuk 4 dan keluar lagi 2. 2 ini plus minus nantinya ke inverter. Nah, di sini ada yang namanya MCB. Nah, ketika MCB inverter di sana ada kendala atau nggak pengen benerin di inverter situ, MCB ini diturunkan. MCB diturun, di sana berarti nggak ada listrik. Ya, dimatikan begitu. Dimatikan. Gitu ya. Jadi hanya ini posisi on dan ketutup karena ini nggak dua otak-atik biasanya. Yang dua otak-atik di sana. Ya, jadi ini posisinya on, sudah nyala. Terus untuk selanjutnya mungkin untuk perawatan kita ya paling dibersihkan saja dari ranting-ranting dan ini gitu. Jadi ada nanti pas sambungan dipastikan nyambung, dan di sini juga ini combiner box nanti bisa di jadi ada itu plus minus nanti diklik gitu loh. Dan posisinya jangan sampai ketika nanti ini dibuka atau enggak posisi plus minus ini ketika dicopot atau pengen lihat karena dicopot terus disambunglah plus minusnya dimasukin gitu. Nah, jangan gitu, nanti konslet semuanya. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang perlu dihindari itu. Dan ketika ini dicabut, voltasenya lumayan, 680 volt. Berarti sekitar 250 baterai. Satu aki aja baru 24 volt. Ya sekitar 200 aki lah. Lumayan lah. Nah itu yang bikin bahaya itu. Oke, cukup di sini. Dari sini ada yang pertanyakan? Ini copotnya gimana nih? Copotnya ini dipencet, tarik. Nah, ini nyopot. Oke, masuk. Dan pastikan klik. Oh, ada bunyi gitu. Ada bunyi klik. Paham ya? Oke. Kan palep yang dari aliran dari bak ke sini kebuka. Jadi saya harapkan nih palep itu tetap kebuka dan palep yang sini jangan dimainkan. Karena posisinya saya sudah atur pressernya. Pressure untuk naik ke atas gitu loh. Itu pokoknya di area sini kalau bisa ya dicopot saja gitu loh. Kalau udah kebuka copot saja, dan ketika ada masalah yang ditutup di sebelah situ. Mungkin ada masalah pompa sini ya berarti ditutup situ kan palepnya. Itu terus untuk tadi dari sana harus dari combiner box kabelnya 2 masuk ke namanya panel inverter. Ini panel yang mengatur semuanya tentang kerja pompa, tentang aliran pompa, tentang penangkapan matahari. Nah, di sini ada yang namanya komponen yang bisa merubah arus DC ke arus AC. Gitu. Pan, kunci L kecil tadi mana, Pan? Nah, di sini ada, biar saya jelaskan nantinya. Ketika nanti ada apa namanya genset masuk atau enggak PLN masuk. Dasar Pak.
biar gantung. Nah, yang saya jelaskan adalah yang pertama dari tenaga matahari dulu. Oke, jadi dari combiner box masuk ke panel sini, ya kan, masuk ke sini, terus di on sebelah sini. Jadi untuk menyalakan inverter, tuas yang ini di searah jarum jam. Nah, inverter nyala. Dan ini sudah saya setting otomatis. Penyetingannya perlu di ini nggak Pak? Otomatis dan manualnya? Perlu juga. Perlu ya. Jadi kalau misalkan ini udah setting otomatis, kalau misalkan mau nyeting di manual gimana Pak? Tekan on sama off sama oke, tekan barengan. Nah, keluarlah S00 ini tekan oke. 00 S0000 tekan oke lagi. Ini 2 biarkan. Nomor 2. Oke, nah S0001 tekan oke. Nomor 1 itu otomatis. Ketika diisi nomor 1, ini berarti udah otomatis. Nah, kalau misalkan di manual gimana? Di manual dibikin 0. Udah tekan 0, oke. Nah, kalau manual gimana caranya? Tekan on. Matiinnya tekan on lama. Ini S03, tekan S03 itu isinya frekuensi setting. Jadi frekuensi setting itu ya yang disetting dari pabrikan itu 50 Hz. Oke. Ya. Terus kalau misalkan mau di apa namanya S004 tekan terus 45. Nah, ini adalah frekuensi tekanan tertingginya mesin. Tertingginya sebenarnya 50. Karena keinginan kita dikurangin turunin lagi maksimalnya di angka 45. Di angka 20 bar. Oke, ini di sini. Oke, habis itu kalau misalkan mau balik lagi gimana? Balik lagi tekan dua-duanya barengan. S000 ini tekan lagi dua-duanya. Nah, ini masih posisi manual. Karena kita belum balikin di angka 1 tadi. Tekan di on ini. Ini kan ada panas. Kalau misalkan nggak ada panas, onnya itu nggak ini. Di on pun nggak bakalan nyala. Nah, cara matinya gimana? Di on 2 tekan lama. Mati. Oke, kita dirubah ke otomatis. Dirubah otomatis ke S001 ya. S001 ini pindah ke angka 1. Oke. Nah, ini kan alarm nyala nih. Ya. Karena perubahan dari manual ke otomatis, karena posisinya panas, itu nggak bisa langsung jalan. Caranya ya matiin dulu. Matiin dulu untuk ngerestart semuanya. Jadi karena kalau dari otomatis ke manual langsung bisa dijalankan. Tapi kalau dari manual ke otomatis pasti alarm. Peringatan yang artinya bahwa si otomatis ini belum siap menerima daya yang ujuk-ujuk datang gitu loh. Gitu. Jadi belum bisa ngebaca. Nah, ini power off, ketika ini diklak berarti power off. Oke, mesin mati. Jadi nyalainnya lagi, kita naikin ke arah jarum jam, tunggu mesin nyala. Nah, frekuensi run, ngebaca panas, nantinya jalan. Nanti tak ini voltasenya sekarang 672, harusnya jalan ini. Dan ini pompa ketika panas datang, terus posisi kencang, terus ketutup sama awan, ini pompa langsung turun sendiri. Jadi langsung ngemati sendiri, nggak bisa nyimpan dayanya itu. Yang ini. Oke, sambil nunggu kita jalan. Ketika sudah jalan nantinya, ada frekuensi run untuk melihat seluruhnya di panel ini apa gimana caranya? Pakai tekan shift ini ya, tekan terus aja, tekan terus. Nah, ini frekuensi set.
frekuensi set akan ngisi di mana frekuensi yang kita setting. Oke, jalan ya. Ini di angka 13, 15, 14, sampai 45 nanti ya. Biasanya nyampe 45. Nah, itu alarm. Jadi panasnya tidak bisa mencapai yang diharapkan. Kayak gitu. 272. Nah, ini frekuensi set. Terus ada yang namanya boost volt. Boost volt adalah voltase yang dihasilkan dari panel solar. Jadi voltasenya ini boost volt. Ya, jadi voltase yang dihasilkan dari panel solar. Ketika di angka sini 700 atau enggak 680, berarti watt yang dihasilkan sekitar 20 watt. 20 kilowatt. Betul ya? Nah, ini boost volt adalah hasil dari panel solar yang dari sana dikumpulin di sini. Ini output volt. Jadi volt yang dipakai sama si pompa. Jadi keluarnya berapa sih gitu loh. Ini ada namanya output current, ampere yang dihasilkan sama pompa. Jadi semakin besar putarannya, semakin kecil ampernya. Begitu. Jadi maksimal ampernya bisa dilihat dari sini nih. Maksimal ampernya motor ada di sini di angka 26. Nah, di sini sudah disetting juga. Jadi ketika ampernya terlalu naik, ampernya terlalu tinggi, ini bakal ngetrip. Bakalan mati sendiri. Karena apa? Ketika motor sudah bebannya terlalu berat, dipaksakan, akhirnya motor yang kena. Nah, jadi di setting di sini ampernya ketika misalkan Pak Frans ini bisa ngangkat 50 kilo, tapi dia ngangkat 60 kilo gitu loh, bakalan berhenti dianya, nggak mau nyala lagi, nggak mau jalan. Ketika sudah bebannya sudah berkurang, baru jalan sendiri. Nah, ini di ampere. Oke ya. Terus selanjutnya ada power. Nah, power yang dihasilkan dari situ berapa persen? 100% kah? 90%? 37%? Nah, power yang dihasilkan 9%, 12%. Gitu. Tekan lagi, ada power, ada frekuensi run. Frekuensi run sekarang di sini nih posisinya, ngebacanya. Tuh, ya kan, di angka 40. Ketika sudah panas, ternyata ketutup sama awan, dia bakalan tutup lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Pak John, Pak Bapak, Pak Sumar? Kalau untuk naikkan 45 dari misalnya naikkan sedikit lagi Ke 50? ke 50 lagi, atau misalnya turunkan dari 45 tadi turun lagi 40-nya. Ya bisa. Jadi Itu. tekan on off 001, tekan OK, 00 tekan OK, ada 2 OK lagi, 001. Ini kan masih otomatis. Kita balikin ke manual dulu. 0. Ke 0 OK, ada 03. Ini frekuensi setting nggak bisa diatur. Ini 004. Nah, yang bisa naik turunkan maksimal itu ada di S0004. Tekan OK, tinggal diisi aja maunya berapa nih. Misalkan mau diturunkan, ini yang kedip kan sebelah belakang nih. Ya. Biar ke depan gimana, kita kan shift. Nah, 4 nih, mau diturunkan berapa? Tinggal angka naik turunnya. Naik turunnya ini. Ya. Atau enggak nanti kalau di belakangnya doang nih, buntut doang nih. 5 misalnya. Tekan ini nih. Ya. Nah, turun. 5. Misalkan turun nih. Oh, ini udah masih ini nih. Bentar. Nah, ini 46. Berarti ada yang dirubah. Hanya bisa naik aja nih. Nah, ini 50 sudah cukup. 50 paling maksimal 50, naik turunnya di sini. Oke, habis itu tekan OK, terus 005. Nah, di sini harusnya dinaikin di
Tadi saya balikin lagi aja. Ini posisinya kosong-kosong saja. Biar bisa dinaikin turunin. Nah, ini kan mau diturunin di 40 ya. Iya. Turun sini. Coba. Naik sini. Nah, habis selesai yang diinginkan, jangan lupa tekan OK. Oke. Nah, untuk balikin lagi kemana? Ya, pakai ini, tekan barengan. S00 ini kita belum balikin ke otomatis, kita balikin lagi ini. Ketika sudah ketemu yang tulisan ini, berarti sudah balik ke menu kan? Ini kan masih manual, berarti tekan di on. Oke ya, ini frekuensinya. Oke, frekuensi nggak ada, ininya bisa tekan on. Ya, jadi kita balikin lagi ke otomatis S001. Satu. Oke. Pilih nomor 1. Oke. Nah, pasti alarm kan? Nah, dimatikan dulu. Nah, matikan dulu. Bentar. Ini kita kembalikan ke layar semula. Oke, udah tulisan frekuensi ini kita matikan dulu. Matikan dulu. Untuk restart dari manual ke ini. manual ke otomatis. Nah, ini power off. Oke, kita nyalakan lagi. Ini sudah posisi manual, otomatis. Nah, jadi ketika ada panas dia nyala, ketika nggak ada panas dia mati sendiri. Nah, ini terus selanjutnya misal nantinya Pak, kalau misalkan saya pingin malam nyala gimana? Nanti besok kan kita bikin beli genset nih. Iya. Nah, beli genset sini sudah disiapkan. Jadi powernya masuk ke sini untuk gensetnya. Jadi arus AC masuk ke sini. Ini ada RST, masukin saja. Terus ketika mau pakai genset, ini dimatikan. Panel solarnya dimatikan. Panel solar dimatikan. Dia langsung itu. Nyalakan dari sini. Genset nyala, ini naikkan, ini nyala langsung dengan otomatis maksimal frekuensinya. Harus maksimal. Langsung maksimal frekuensi. Langsung. Jadi nggak ada pelan-pelan, itu nggak ada. Karena kan tenaga yang dihasilkan tetap. Iya. Misalkan dibutuhkannya 15 kW nih, ya berarti 15 kW sudah tercukupi, ya udah naik terus dia. Kalau ini kan enggak, kadang 15 kilo di 10, jadi ininya frekuensinya berubah-ubah. Kalau langsung pakai genset enggak. Jadi tinggal dimasukkan ke sini saja, sudah di on, sudah. Atau enggak PLN ya on. Sudah nyala sendiri gitu loh. Kalau matikannya matikan. Sudah pasti. Sudah pasti. Kalau misalkan mau ditinggal beladang, tinggal di on, sudah, tinggal saja, nggak apa-apa. Ada panas, nyala sendiri, nggak ada panas, mati. Kalau gensetnya biasanya bisa kira-kira genset berapa kilo? Paling nggak 20 kW Pak. 20.000 watt. Karena ini kan 15 watt, 15 kilowatt, 15.000 watt. Terus yang di setelah pompa ini nyala, lihat di presurnya. Nah, ini pressure si pompa ini bekerja di angka 26 bar maksimal. 26 bar artinya dikali 10 berarti 260 meter. Untuk naiknya si pompa ini airnya berarti 260 meter. Kita kan naiknya itu kan elevasinya 205 kan kemarin. Nah, berarti si pompa ini masih punya
range ketinggian itu sekitar 50-an. Nah, bisa nggak dinaikin lagi di angka 50? Bisa. Ketika sini pressernya 25, 26 gitu loh. Kemarin makanya Ini kemarin kan sudah di setel. ini sudah disetel dengan sesuai, tidak usah di ini lagi. nggak usah sesuai datasheet ini. Begitu. Makanya kemarin Bapak Kepala Desa, gimana kalau dibikin model panggung gitu, model lebih tinggi lagi? Bisa. Mau dinaikin 10 meter pun bisa. Ya, karena Nah itu. pompa masih bisa. Nah, itu semuanya udah selesai. Ini udah on di angka 12 ini. Jadi ada yang dipertanyakan? Monggo. Hal ini dulu. Yang pertama ini namanya gate valve, atau kalau di sini namanya stop kran. Kata Pak Fran itu stop kran. Nah, ini namanya gate valve. Gate valve itu kalau gate itu artinya pintu. Berarti pintu, jadi bisa buka tutup, buka tutup. Nah, bukanya berlawanan sama jarum jam dan nutupnya searah jarum jam. Berarti ke kanan. Ini namanya gate valve. Fungsinya buat buka tutup air, sama-sama kayak kran lah. Terus yang kedua ini namanya strainer, atau kalau bahasa gampangnya kita saringan. Nah, saringan ini gunanya buat apa? Gunanya untuk ketika ada barang-barang material berat dari bak, dia turun ke sini, turun ke bawah nih. Nah, di bawah sini ada saringan juga nih. Kalau misalnya nggak percaya, di sini dibuka, nanti ada saringan. Nah, itu dibersihkan aja nggak apa-apa. Nah, ini namanya strainer, fungsinya untuk menyaring benda-benda berat. Jadi biar kotorannya itu turun ke bawah, yang naik ke sini tetap air. Oke, selanjutnya ada yang namanya, ini sama, ball valve atau gate valve sama. Fungsinya juga buka tutup. Nah, terus ini ada yang namanya pressure gauge. Yang kalau di motor itu namanya speedometer. Ini pressure gauge. Jadi pressure gauge adalah menunjukkan pressure bekerjanya si pompa. Ini pressure gauge berarti berapa pressernya. Ini yang hitam bacanya bar, yang merah bacanya PSI. Berarti yang kita pakai biasanya yang hitam yang bar. Terus selanjutnya ada namanya ini check valve. Check valve ini gunanya buat apa? Check valve sama kayak apa namanya? Kayak pintu, kayak gate valve itu, cuman posisinya Buka saja. buka dari dalam. Jadi bukanya dari dalam. Kalau dari luar ada tamu masuk itu nggak boleh masuk. Nah, jadi check valve ini untuk antisipasi mau air dari sana masuk ke sini itu nggak bisa. Dia ada gini lah. Nah, swing check valve namanya. Jadi ini kayak sayap gitu loh. Dari depan sini didorong buka, dari belakang ini ketutup ya. Gitu, jadi ini check valve. Terus selanjutnya ini sama namanya gate valve. Stop kran. Nah, gate valve ini fungsinya buat apa? Buat ngatur si pressure ini. Jadi semakin kita tekan tutup, pressernya semakin besar. Kalau kemarin Pak Fran bilang, Mas, di ujung itu nggak ada tekanannya, ininya airnya pendek gitu loh. Dikasih namanya check valve atau enggak stop kran, ditutup bukannya sedikit aja, kan kenceng kan. Nah, ini juga sama. Tapi untuk sementara tidak usah dirubah-rubah lagi. Tidak usah dirubah karena yang sebelah sini sudah dicek semuanya, sudah tak setting, jadi sudah aman. Juga itu sebagian juga di dalam ruang ini tidak boleh di luar itu ya. Keamanan ya. Untuk keamanan tidak apa-apa. Biar ini buka dulu nah. Ini bisa biar dibuka loh. kalau bisa dibuka dibuka aja. Kalau ini kotak malah si ono. Nah, Tidak terus boleh sepupunya di mana ambil tambah lah. kayaknya di mainin juga berat juga itu. Selanjutnya mungkin itu aja cukup.